Jadi kurang lebih 15 bulan. Kalau orang hamil udah kadaluarsa. Udah melampaui. Nah, di momen yang sangat berbahagia ini kami mohon sangat kepada Pak Direktur untuk bisa memberikan arahan, motivasi, kemudian hal-hal informasi terbaru untuk teman-teman pengajar praktek ini yang tugasnya sudah berakhir di 26 November, Pak. Tugas para teman-teman ini di 26 November dan mungkin di akhir Desember ini angkatan 4 akan secara resmi kita tutup oleh Mas Menteri. Untuk itu momen ini kita bisa gunakan, nanti kami serahkan kepada Pak Direktur apakah akan ada dialog, ada diskusi atau seperti apa, monggo menyesuaikan waktu Pak Direktur. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Iya, setuju. Baik, kami silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati kawan-kawan dari Pokja Pendidikan Guru Penggerak, Pak Yudi, Mas Sotom, Mbak Rita, Mas Fendi, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, sepertinya hampir semua ya dari tim Guru Penggerak dari sini kan, Mas Andika Solini ya, juga ya. Oh ya, dari belakang. Ya, sebagian sudah saya cabut untuk ke Sumatera Barat ya. Sumatera Barat, dan juga nanti akan berlanjut, ada yang diminta ke Ambon. ke Ambon itu hari Minggu. Teman-teman para pengajar praktek, pertama saya menyampaikan terima kasih banget atas bantuan teman-teman semuanya. Program yang sangat panjang dan melelahkan, saya kira 9 bulan saja sudah lama, tapi ini masih juga karena trouble keuangan ya. Jadi teman-teman menjalankan program di tengah masa transisi, kita mengalihkan program dari B4TK ke Balai Guru Penggerak. Sebenarnya rancangan kami transisi itu hanya butuh maksimal 1 bulan, tapi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Sampai pada persoalan aset saja itu bisa menghambat program kita. Di DIPA yang kita harapkan 1 bulan itu sudah bisa terbit, ternyata butuh waktu 3 bulan lebih. Yang harusnya di akhir Juli itu sudah terbit, kemarin kita baru terima itu pertengahan November. Jadi ini sangat lambat, tapi alhamdulillah pada akhirnya angkatan 4 selesai, dan minggu yang lalu ya kita sudah melakukan pleno, dan sekarang dalam tahap kita akan segera umumkan. Kemarin kalau tidak salah saya sudah tanda tangan surat ke Bu Dirjen untuk menjadi SK penetapan kelulusan PGB angkatan yang keempat. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh buat kita semuanya, buat Bapak Ibu sekalian, karena memang guru penggerak ini investasi SDM kita yang harapannya itu tidak terhenti di kelulusan dari program itu sendiri, tetapi langkah kedepannya ini masih terus akan kita kembangkan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita meluluskan seorang guru untuk menjadi guru penggerak, yang pertama itu adalah awal dari kita menyiapkan calon kepala sekolah dan pengawas. Dan kemarin saya sudah mendapatkan arahan dari pimpinan, dari Pak Dirjen Iwan,
dari Bu Dirjen, mungkin mulai Februari atau mungkin sebagian di Desember ini kita akan melakukan uji kompetensi para guru penggerak sebagai persyaratan untuk mendapatkan kelengkapan administrasi sebagai pengawas. Jadi semua guru penggerak yang PNS atau ASN, jadi ASN saja itu bisa jadi pengawas ya, ASN P3K. Nah, nanti setelah ini baru PP-nya. Maksudnya saya ngomong tentang PP, ini baru guru penggerak. Nah, yang guru penggeraknya ini kita sudah siapkan untuk uji kompetensi, sehingga nanti sewaktu-waktu daerah itu mau mengangkat yang bersangkutan untuk jadi pengawas itu bisa langsung memenuhi persyaratan menduduki jabatan fungsional pengawas. Tuh. Nah, kemudian untuk kepala sekolah sudah. Kita juga terus memperkaya peran dari guru penggerak ini, diantaranya adalah sebagai instruktur atau guru pamong dari pendidikan profesi guru, baik prajabatan maupun dalam jabatan. Itu juga dari guru penggerak. Kita juga menyiapkan program School Leadership Workshop. Ini semacam program peningkatan tambahan bagi para guru penggerak terpilih. Dan malam nanti ini saya harus meeting dengan Pak Dirjen untuk memperkaya kembali guru penggerak yang memang dia punya concern dengan pendidikan jasmani. Tidak harus guru PJOK, tapi dia punya pernah atau punya passion, punya Passion. punya jiwa, punya kepedulian, punya komitmen, keinginan untuk memang menekuni pendidikan jasmani. Nah, jadi kalau di SD itu kan guru kelas ya. Nah, mereka bukan PJOK tapi memang ya sehari-harinya sangat perhatian dengan persoalan pendidikan jasmani, ngajar anak-anak. Nah, itu bisa menjadi sasaran program. Tapi kalau yang SMP, SMA karena sudah mapel kan itu pasti di sana ada guru PJOK. Nah, ini juga akan kita berikan program pendidikan guru penggerak keolahragaan. Jadi syaratnya guru penggerak dulu, baru kita perkuat dengan persoalan keolahragaan. Dan nanti malam kami juga akan meeting dengan Pak Dirjen untuk menyiapkan bahan paparan ke Mas Menteri, dan insya Allah di tahun anggaran 2023 itu juga sudah siapkan anggarannya. Program ini akan kita eksekusi mulai dari piloting sampai diseminasi di BGP maupun BPGP. Semua ini saya sampaikan dalam rangka untuk memberitahukan bahwa harapan kita kepada para guru penggerak sebagai agen perubahan untuk melakukan transformasi pendidikan ini sungguh sangat besar. Nah, kalau harapannya itu sebegitu besar, maka siapa yang kita inginkan, yang kita harapkan sebagai mitra kita untuk mengantarkan para guru penggerak tersebut? Tidak lain adalah Bapak Ibu sekalian sebagai coachnya, sebagai pelatihnya. Maka Bapak dan Ibu, sekarang ini kan sedang demamnya Piala Dunia, ya kan? Yang semifinalnya sudah selesai. Insya Allah ketemu Jerman dan Argentina dan Prancis. Ya, saya pikir
apa tim kebanggaan saya yang ke final, ternyata salah ya. Karena saya sudah terlanjur mencintai Jerman. Ya, kita punya demam bola, dan Bapak Ibu lihat di permainan bola itu, para pemain itu adalah guru-guru penggerak kita. Itu para pemain kita. Mereka yang kita harapkan bisa menciptakan gol, yang kita harapkan bisa melakukan perubahan-perubahan yang besar. Jadikanlah mereka para guru yang bisa melayani anak didiknya dengan baik, dengan pembelajaran berdiferensiasi, menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan, anak bahagia di kelas. Jadikanlah mereka pemain-pemain yang bisa memimpin sekolah dengan memunculkan ekosistem belajar yang bagus, gitu kan. Mereka bisa menjadi pengawas-pengawas handal, gitu. Tapi yang namanya pelatih, coach, itu jangan ikut masuk ke dalam lapangan, rusak permainan. Aturlah strategi-strategi yang bagus buat pemain-pemain itu. Nah, bagaimana kalau para coachnya itu ingin jadi pemain? Ya jadilah pemain yang beneran, yang jelas tidak bisa double yang namanya pelatih itu sekaligus menjadi Pemain. Itu Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau tim kesebelasan itu menang, itu kira-kira pelatih ikut senang nggak? Ya. Bapak dan Ibu lihat di pinggir lapangan itu, meskipun yang menciptakan gol itu Messi gitu, tapi ekspresi itu pelatih itu bahagianya itu lebih tinggi dibanding pemainnya. Bahkan belum jadi gol, pemainnya belum selebrasi sekalipun, kadang itu pemainnya itu pelatihnya itu sudah sudah euforianya sudah sangat Tepuk tangan untuk PP. Itulah pelatih Bapak dan Ibu. Dan label yang Bapak Ibu pegang itu adalah coach, pelatih. Sehingga sangat belum pas kalau Bapak dan Ibu selalu yang dipikirkan itu untuk menjadi pemain. Kalau mau jadi pemain, kita sediakan pintunya. Maka ada PGP rekognisi. Itu nanti Bapak dan Ibu ikut di bursa seleksi calon pemain. Jangan pelatih lagi, pemain. Nah, keuntungannya pemain yang sudah pernah menjadi pelatih itu sudah tahu strateginya, gitu. Sudah tahu, oh itu cara mainnya harus begini sudah tahu. Tetapi tetap Bapak dan Ibu harus ikut menjadi pemain agar bisa terjun di tengah-tengah lapangan. Bapak dan Ibu, kalau menjadi pelatih kemudian timnya menang, itu menyesal tidak? Tidak. Harusnya Bapak dan Ibu dan kita semuanya itu ikut senang dengan kemenangan dari tim kesebelasan kita. Nah, jadi sekarang ini yang sudah kita siapkan kepada para pengajar praktek untuk menjadi pemain adalah dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak rekognisi. Kadang orang mengatakan pemainnya saja bisa menjadi kepala sekolah. Kenapa pelatihnya nggak bisa jadi kepala sekolah? Bisa Bapak dan Ibu, tapi jadilah pemain dulu biar nanti bisa dipilih menjadi kepala sekolah. Lalu orang masih banyak mengatakan pengajar prakteknya itu pasti lebih pintar daripada calon guru penggeraknya yang didampingi. Saya tidak menafikan itu. Bisa benar, bisa tidak. Dan kita tidak dalam kapasitas untuk mengeneralisir bahwa yang namanya pengajar praktek itu selalu lebih unggul dari calon guru penggerak. Karena itu tidak ada maksud untuk dibenturkan. Tetapi program ini
adalah program gotong royong, adalah program bagi kita untuk mengkontribusikan diri agar bisa memunculkan calon pemain-pemain, calon pelaku-pelaku perubahan. Sehingga Bapak dan Ibu jangan menyesali telah menjadi coach, menjadi pelatih. Nanti pahalanya hilang. Tapi Bapak dan Ibu ikhlaskan saja. Inilah kontribusi yang sudah bisa kita berikan kepada para guru kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin sekolah. Adil nggak gitu misalkan? Saya ini kan pengajar praktek. Lalu di mana peran saya untuk bisa mencapai karir saya misalkan gitu. Kita bicara karir misalkan. Bisa Bapak dan Ibu. Menjadi kepala sekolah itu adalah dalam rangka untuk bisa melakukan perubahan yang lebih besar. Menjadi pengawas sekolah dalam rangka untuk melakukan perubahan dengan dampak yang lebih masif. Bapak dan Ibu sebagai pengajar praktek akan jauh lebih bisa melakukan perubahan yang lebih masif dibandingkan kalau hanya menjadi kepala sekolah dan pengawas. Dengan cara apa? Kalau Bapak dan Ibu hari ini menjadi pengajar praktek, mungkin menelurkan hanya 5 atau 6 pemain ya, sebagai grup. Bapak dan Ibu ada peran yang lebih besar lagi yang bisa lakukan dengan menjadi fasilitator, dengan menjadi instruktur, dengan menjadi pengembang modul-modul kita. Dan itu sangat kita butuhkan Bapak dan Ibu. Platform Merdeka Mengajar itu membutuhkan orang-orang hebat untuk membuat modul-modul pelatihan. Jadi kita memang dalam menjalankan program ini ada yang secara khusus kita targetkan untuk kepemimpinan sekolah. Nah, ada yang memang kita butuhkan untuk menjadi pendampingnya dalam mengantarkan calon pemimpin-pemimpin sekolah itu. Nah, kita hari ini pada posisi untuk mengantarkan para pelaku-pelaku perubahan. Yakinlah Bapak dan Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu tidak ada yang sia-sia, tapi justru itu memberi ruang yang sangat besar bagi kita semuanya, bagi Bapak dan Ibu untuk terus bisa melakukan perubahan di sistem pendidikan nasional kita. Hari ini Bapak dan Ibu baru menyelesaikan angkatan 4. Kita sebentar lagi akan memulai angkatan 8. Di angkatan 8 dengan jumlah guru penggerak yang lebih besar, pasti di situ juga akan kita butuhkan para pengajar praktek yang lebih besar. Dan di situ kita pun juga berkontribusi. Jadi Bapak dan Ibu, kita butuh kerjasama, kita butuh bergotong royong, dan dalam kerjasama dan gotong royong pasti ada siapa melakukan apa. Dan itu berbeda-beda. Kalau semuanya ingin melakukan hal yang sama, tidak akan terjadi yang namanya gotong royong. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Kalau sampai hari ini kita membatasi untuk yang menjadi guru penggerak usianya kita kunci masih di 50 tahun. Apakah nanti ke depan usianya bisa dilonggarkan menjadi 51, 52, 53, 54? Itu tentu sangat dimungkinkan. Karena apa? Semuanya itu bisa berubah. Yang tidak boleh berubah itu hanya Al-Quran. Tapi ini butuh kebijakan. Kita dulu tidak pernah berpikir yang namanya PGP rekognisi itu tidak ada. Nggak pernah ada itu. Di awal yang kita pikirkan itu hanya ya pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu dampingi. Tapi ketika kita melihat peluang, loh ternyata pengajar praktek ada yang muda-muda juga loh, gitu. Yang misalnya di bawah 50 tahun ternyata sudah menjadi pengajar praktek, nah kita buka.
kita apresiasi, kita hargai, akhirnya hanya cukup menyelesaikan 72 JP, nggak perlu sampai 310 gitu. Lalu kita lihat dulu kepala sekolah itu nggak boleh ikut guru penggerak gitu. Ternyata ini bagian dari jenjang karir. Ada juga kepala sekolah, sudah jadi kepala sekolah, usianya belum 50 tahun, ya udah, boleh deh. Akhirnya guru penggeraknya kita buka kerannya, tidak. Yang awalnya kita kunci kalau jadi kepala sekolah gak bisa, kemudian jadi bisa. Nah nanti kita lihat juga, ternyata PP ini, meskipun usianya sudah 55 tahun, ternyata energinya seperti 35 tahun misalnya. Nah, kan bisa juga. Toh ini bukan Al-Quran, tapi saat ini belum ada regulasi yang membolehkan pendidikan guru penggerak itu diikuti di usia yang lebih dari 50 tahun. Kenapa sih mesti 50? Memang yang 51, 52 sudah dianggap tidak produktif, tidak berguna atau apa? Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Ini hanya masalah hitung-hitungan cost benefit saja. Kalau 50 tahun itu asumsi kita, nah itu masih ada 10 tahun lah masa pakainya gitu. Tapi kalau sudah 55 tahun kan tinggal 4 tahun masa pakainya gitu. Rugi. Lah kenapa tidak 51 gitu ya? Kenapa tidak 52 gitu? Ah, itu ngambil angka yang enaknya saja. 50 kan enak tuh, 50 gitu. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian ya. Pokoknya nggak usah sedih gitu ya, pengajar praktek kok nggak bisa jadi apa, nggak bisa dapat sertifikat guru penggerak gitu ya. Wah nanti saya nggak bisa jadi pengawas gitu, nggak bisa jadi kepala sekolah. Nggak usah dipikirin itu, yang penting kita masuk surga aja. Amin. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Tenang itu kalau kita pertimbangannya itu. Nah, jadi itu ya, itu untuk para pengajar praktek. Kita terus kawal program ini, dan sekarang ini sudah di akhir tahun ya, akhir tahun 2022 itu belum seberapa bebannya jika kita bandingkan dengan nanti yang tahun 2023. Karena di 2023 itu Pak Yudi ini akan menjalankan program PGP angkatan 5 itu 8.000, masih menyisakan itu belum pengumuman lulusan, masih menyisakan dua lokasi ya. Ya, masih angkatan 5 itu masih ada sisanya, belum bisa kita umumkan di Desember. Yang bisa diumumkan di Desember ini hanya angkatan 4 saja. Angkatan 5 8.000, angkatan 6 8.000, angkatan 7 8.000, berarti sudah 24.000 kan? Angkatan 7 itu 20.000. Ya, itu jadi 8.000, 20.000 sudah 36.000. Angkatan 8 20.000 dan angkatan 9 20.000. Pekerjaan ini masih sangat besar dan masih kita butuhkan banyak tenaga-tenaga handal yang ada di lapangan. Sehingga saya ingin bermohon pada Bapak Ibu sekalian yang sudah punya pengalaman sebagai pengajar praktek, mari terus untuk bisa bergabung bersama Balai Guru Penggerak yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian untuk mengambil peran, terserah mau menjadi pengajar praktek kembali atau menjadi fasilitator